Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskah Fitriani Altari dari Fakultas Ekonomi jurusan Perbankan Syariah dari kelompok 14 akan menyampaikan resum materi PPAK UIN Malang. Pertama-tama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa merasakan sehatnya badan, jasmani, dan rohani. Kedua, sholawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan visi dan misi UIN Malang 2021. Pertama adalah visi, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya adalah pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua adalah menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya sains tinggi. Tujuan didirikannya UIN Malang ini adalah yang pertama adalah untuk memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat, dan yang kedua adalah untuk menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas strategi, yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. Di Universitas Islam Negeri Malang terdapat 7 fakultas yang terdiri dari fakultas yang pertama yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kedua Fakultas Syariah, tiga Fakultas Humaniora, keempat Fakultas Psikologi, kelima Fakultas Ekonomi, keenam Fakultas Saintek, dan yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan juga ada Pascasarjana. Dan salah satu keunggulan UIN Malang yaitu Universitas Islam pertama yang mencetuskan sistem ma'had untuk para mahasiswa agar tercapainya salah satu misi UIN Malang, yaitu mencetak generasi yang berkarakter ulul albab. Keunggulan lainnya yang bisa kita banggakan dari UIN Malang yaitu yang pertama, kita mempunyai ma'had bukan diartikan hanya untuk penginapan. Yang kedua adalah pusat bahasa dengan diberikan pembelajaran bahasa asing guna menambah wawasan bahasa. Yang ketiga adalah program Ma'had Ali bagi yang berkemampuan baik dan bagus dalam baca kitabnya. Dan yang terakhir adalah program HTQ yang bertujuan untuk menghafal dan mengulang hafalan Al-Quran demi mencetak para hafid dan hafidho, di mana di dalam ma'had para mahasantri dididik untuk memperdalam spiritual tentunya, dan mempelajari cara berakhlakul karimah serta adab, serta mencari ilmu yang luas dan kematangan profesional demi mencetak ulama muslim intelektual. Adapun PPAK 2021 mengusung tema yaitu mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh, yang mana telah disampaikan oleh Bapak Rektor dalam pembukaan acara PBAK 2021, di mana intinya dari pembukaan tersebut adalah mahasantri di kampus yang beliau pimpin pada saat ini nanti akan
menjadi generasi muslim yang berkarakter ulul albab, yaitu generasi muslim yang mengamalkan ajaran ulama, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemimpin besar bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata semata. Akan tetapi, pemimpin besar adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin sejati bukanlah orang yang mampu memprovokasi atau mudah terprovokasi. Akan tetapi, pemimpin sejati adalah orang yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu, temukanlah jati diri Anda, karena yang menentukan masa depan Anda adalah diri Anda sendiri. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Selanjutnya adalah visi dan misi Dema FE. Visi Dema FE sebagai inisiator sinergitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam kemanfaatan dan produktivitas yang positif. Misinya adalah yang pertama, membangun semangat kekeluargaan dalam bekerja yang profesional bersama seluruh elemen dari Fakultas Ekonomi secara sinergis. Yang kedua adalah menjadi fasilitator terdepan dalam menampung aspirasi serta meningkatkan pelayanan advokasi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang ketiga adalah pengembangan keintelektualan, kreativitas serta inovasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan program kerja yang emisional. Keempat adalah menjalin komunikatif efektif internal dan mitra kerja lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DEMA. Apa sih itu DEMA? DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas yang terdiri dari universitas dan fakultas. DEMA mempunyai turunan, yaitu HMJ. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kementerian atau bagian-bagian dari DEMA yaitu yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga adalah Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yang keempat adalah Kementerian Agama, yang kelima adalah Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya ada SEMA. Apa itu SEMA? SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA antara lain adalah yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Kedua adalah memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, kemudian memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan ke pihak-pihak yang bersangkutan.
kemudian mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, lalu merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, kemudian mengesahkan Dema Universitas, dan yang terakhir adalah menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya, SEMA juga memiliki wewenang-wewenang, yaitu salah satu contohnya adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. SEMA tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan 4 komisi, yaitu yang pertama, komisi membantu di advokasi dan hukum. Yang kedua, komisi membantu organisasi dan kemahasiswaan. Ketiga, komisi administrasi dan keuangan. Dan yang terakhir adalah komisi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang terdiri dari 15 UKM ya. Yang pertama ada UKM jepret atau fotografi. Yang kedua ada UKM teater K2. Yang ketiga ada UKM pramuka. Ada UKM seni religius. Ada UKM PMI. Ada UKM Taekwondo Indonesia. Ada UKM Simfoni FM. Ada UKM LKP 2M. Ada UKM Kopma Padang Bulan, ada UKM UAPM Inovasi, ada UKM Junior, ada UKM Komus, ada UKM Satuan Resimen Mahasiswa, ada UKM Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa, dan yang terakhir adalah UKM Mapalaska. UKM yang terdapat di UIN Malang merupakan salah satu fasilitas untuk menunjang atau mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Berikutnya saya akan membahas tentang kebangkitan bangsa yang tadi dibahas oleh Bapak Hasanuddin Wahid. Para mahasiswa mempunyai andil yang sangat besar dalam kebangkitan bangsa ini. Maka dari itu, para mahasiswa harus disiapkan atau dididik dengan matang agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang lebih baik. Sebagaimana yang kita ketahui dalam keadaan bangsa kita sekarang yang sekarang tengah menghadapi pandemi wabah COVID-19, di mana mengakibatkan lumpuhnya beberapa sektor negara, salah satunya adalah sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Dalam menghadapi pandemi, Kemendikbud membuat kebijakan darurat mulai dari kelas tatap muka yang ditiadakan, bantuan kuota untuk pelajar, dan besaran bantuan UKT untuk para mahasiswa, bantuan subsidi upah, dan rumah sakit pendidikan. Adapun sektor ekonomi mengalami dua dampak hal yang sangat fatal, di mana dua hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya banyak pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini terdapat 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu yang pertama kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi kita tidak perlu melakukan kontak fisik, di mana hal itu merupakan salah satu sebab menyebarnya wabah ini. Dan yang kedua adalah agama, merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Agama menjadi tempat berlindung atas semua yang terjadi, mulai dari perpecah belahan, pertikaian, pertentangan, pemahaman agama yang inklusif menjadi kunci. Yang ketiga adalah pasar, di mana pasar menjadi pusat perekonomian negara ini. Apa peran dan peluang UIN dan PT KIN dalam kebangkitan bangsa ini? UIN atau PT KIN memiliki beberapa
peran dan peluang untuk negara ini, yaitu arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga adalah menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang keempat adalah epicentrum ajaran agama inklusif. Maka diharapkan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa UIN, PTKIN, menjadi generasi unggul yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung akan ilmu pengetahuan serta semangat dalam menuntut ilmu, memiliki digital quotient atau kecerdasan digital, dan yang terakhir yang pastinya kesolehan dan peduli sosial. Saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.